السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikenalkan dengan agama yang benar, agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Satu-satunya agama, aturan hidup, tatanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja yang beragama, yang punya tatanan hidup selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Anugerah yang begitu besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada kebanyakan hambanya, hanya diberikan kepada hambanya yang diridhai oleh Allah saja. Ini tanda-tanda kebaikan telah ada dalam diri kita. Bagaimana telah diceritakan dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kirimkanlah ke neraka dari cucu-cucu kamu dan kirimkanlah ke surga juga." Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, berapa cucuku yang perlu saya kirim ke surga dan berapa yang saya kirim ke neraka?" Allah berfirman, "Dari 1.001 kamu kirim ke surga, 999 kamu kirim ke neraka." Para hadirin, jadi kalau dihitung Bani Adam ini mulai lahir sampai manusia itu terakhir, yang dapat jatah hidayah, jatah Islam ini tidak banyak dibandingkan yang tidak dapat jatah hidayah. Ini Islam ini tentu anugerah yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Kalau orang tahu harganya, akhirnya merawatnya, akhirnya menjaganya, akhirnya menghargainya. Insyaallah para hadirin, nikmat begitu besar, nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi nikmat yang besar lagi, yaitu kita diberi anugerah oleh Allah dijadikan umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu besar
dengan sebab kemuliaan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kita pun ikut mulia, kita pun ikut kena berkahnya, kita pun ikut dapat kebaikan-kebaikannya. Bagaimana yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bercerita, Allah tidak izinkan kepada seluruh nabi untuk masuk surga sebelum aku memasukinya. Pertama kali yang masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau disuruh buka pintu surga, pertama kali umat yang dipersilahkan masuk adalah umat beliau sendiri, umat Muhammad, semoga termasuk kita. Para hadirin, kita dengar cerita bahwa ada umat namanya Bani Israel. Mereka mengikuti arahannya Nabi Musa, mengikuti apa yang telah ditunjukkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada mereka. Maka Allah turunkan pertolongan yang luar biasa kepada mereka dan hancurkan musuh-musuh mereka. Kita dengar ceritanya Nabi Hud, ceritanya Nabi Nuh, dan cerita nabi-nabi yang lain, yang mana seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah makmurnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah para nabi 124.000. Di antara mereka ada yang jadi rusul 313. Di antara 313 Allah pilih 5 ulul azmi minar rusul, yang paling mulia 5 orang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia adalah Nabi kita. Dan dari 5 orang ini selepas Nabi kita yang paling banyak umatnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, seumpama Nabi Musa ini hidup dan ada di umatku, kemudian dia tidak taat kepada aku, dia tidak akan beruntung. Nabi Musa yang 1 kali pukul dengan tongkat beliau, lautan jadi daratan. Seumpama jadi umat Muhammad tidak taat kepada Nabi kita, maka dia tidak akan beruntung. Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i. Bagaimana kemuliaan Nabi kita para hadirin? Nabi Musa yang begitu hebat, lebih 1000 nabi ikut syariat beliau. Itu pun seumpama ada di umat ini perlu untuk taat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kalau enggak taat, ya cemet gepeng. Enggak ada jalan lagi untuk sukses. Itulah yang telah dikatakan oleh yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada para sahabat, kepada rakyat beliau, jangan lupa kemuliaan kita ini sebab Islam, bukan sebab yang lain, sebab agama yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kita berpaling, belok, mencari yang lain, yang datang adalah kehinaan, kesengsaraan, kerugian di dunia ini sebelum di akhirat. Nahnu qaumun
a'azzanallahu bil Islam famahma talabna al-'izzata fi ghairihi adzallana Allah. Kami ini adalah satu kaum ya Allah telah muliakan kami dengan sebab Islam, maka kok kita cari kesuksesan di selainnya, Allah akan hinakan kita. Nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri, perlu kita rawat. Kita perlu korban habis-habisan untuk selalu menjaganya, merawatnya, dan kita bawa sampai kematian kita. Insyaallah para hadirin. Dan agama ini bukan sekedar sebagai agama yang perlu kita yakini para hadirin. Bagaimana agama ini kita sempurnakan prakteknya dalam kehidupan kita. Kehidupan keluarga kita, kehidupan umat, sehingga kita, keluarga kita dan umat semuanya mengamalkan agama dengan sempurna. Akhirnya datanglah pertolongan Allah dengan sempurna. Perintah-perintahnya yang diwajibkan, bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan kita dan kehidupan umat. Itulah tujuannya dakwah. Kemudian kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya, yang merupakan anugerah Allah kepada umat ini. Diberi amalan penyempurna wajib untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam amalan-amalannya umat. Mungkin orang berpikir, untuk apa saya capek-capek mengamalkan hal-hal yang tidak wajib? Yang wajib aja sudah capek. Oh, ini omongan yang bahaya. Mungkin orang itu tidak mengamalkan sunnah yang maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Mungkin enggak dosa para hadirin. Tapi bukan berarti dia ini tidak rugi. Suatu hari ada seorang rawi hadis namanya Aban ibn Uthman. Beliau bercerita bahwa barang siapa pagi hari mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali, maka Allah akan jaga dia sampai sore hari sampai pagi hari. Maka beliau ketika menceritakan hadis tersebut dalam hadis riwayat Bukhari, dalam keadaan badan beliau separuh ini lumpuh, stroke. Maka murid beliau heran, yang riwayatkan hadisnya stroke, bagaimana mutu hadisnya kok enggak wujud dalam dirinya rawinya sendiri? Maka beliau mengatakan, demi Allah hadis ini sahih, benar saya dengar dari sanad yang benar dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kamu jangan heran melihat keadaan badan saya ini. Di hari saya ditakdirkan untuk sakit ini, saya lupa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sama'. Begitu sempurnanya agama ini. Ninggalkan sunnahnya aja begitu banyak kerugian bisa terjadi. Bagaimana kalau meninggalkan wajibnya? Allah beri amalan kepada umat ini namanya amalan wudu. Al-wudu silahul mu'min, senjatanya orang iman. Barang siapa wafat dalam keadaan wudu,
maka Allah akan kirimkan Jibril khusus untuk menjemput nyawanya orang itu. Orang nggak wudhu ketika selain waktu sholat mungkin nggak dosa, tapi bukan berarti nggak rugi. Kalau orang beriman yang tidak berwudhu, nggak ada janji, nggak tahu yang datang siapa, malaikat Israel saja atau siapa, malakul maut saja. Jadi kalau orang wudhu, malaikat Jibril disuruh menyambut, menyongsong nyawanya orang tersebut. Bukan itu saja, diriwayatkan oleh sebagian ulama dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu ada masalah, disangkan kamu dalam keadaan berwudu, kemudian masalah itu tidak selesai, salahkanlah saya. Tapi kalau kamu kena masalah dalam keadaan kamu tidak berwudu, kemudian tidak selesai, salahkanlah diri kamu sendiri. Maka dalam majelis yang mulia ini kita usaha bagaimana diri kita, keluarga kita, umat bukan sekedar mengamalkan agama, tapi menyampurnakan amalan-amalan. Kenapa hadirin, amalan ini walaupun baik, tapi kalau nggak selesai itu jadinya bisa nggak baik, atau nggak sempurna jadinya bisa nggak baik. Ada orang wudhu baru basuh muka nggak diteruskan, akhirnya jadi potongan wudhu. Amalan yang paling penting selepas iman adalah sholat. Tidak ada orang sholat tidak sempurna, sholat subuh hanya 1 rakaat saja, akhirnya tidak jadi sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ketika Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah. Dan Allah memuji beliau karena Nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah-perintahnya. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah pada beliau. Kemudian Allah janjikan anugerah pada beliau, Allah pilih cucu-cucu beliau untuk jadi pimpinan-pimpinan kebaikan. Begitu juga para ulama mengatakan ini bukan untuk Nabi Ibrahim saja, janji-janji amalan yang telah kita dengar dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW akan mendatangkan ini, itu, nusratullah, kejayaan, kesuksesan. Ini kalau dikerjakan dengan sempurna, kalau dikerjakan dengan semua persyaratannya, maka kita sempurnakan iman kita pertama kali. Bagaimana menyempurnakan iman? Ringkasnya, bahwa segala sesuatu tanpa Allah tidak mungkin bisa terjadi. Ini iman yang benar, kurang lebihnya ringkasannya begitu. Selain Allah itu diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, diatur oleh Allah, diadakan oleh Allah. Ini keyakinan ini harus sempurna dalam hati kita. Kalau ada sesuatu bisa bergerak tanpa Allah, maka berarti iman kita rusak. Sewaktu-waktu mati masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada ampunan dalam rusaknya iman.
Tidak ada ampunan dalam rusaknya iman, para hadirin. Seluruh dunia kumpul jadi satu. Jinnya, manusianya, hewannya, malaikatnya, pejabatnya, rajanya, rakyatnya, premannya, pendekarnya, orang loyonya, pengemisnya, dukung kita semua, ingin berikan manfaat kepada kita semua. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi. Begitu juga kalau mereka kumpul semua untuk mendatangkan madarat kepada kita tanpa dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Maka haji para hadirin, dulu ulama-ulama dulu ini berangkat berjuang dalam medan-medan pertempuran yang suci, membela agama Allah, katanya untuk meluruskan keyakinan kepada takdir. Maka tengah-tengah berkecamuknya pertempuran, turun dari kuda, tidur di tengah-tengah pertempuran. Ini cerita-cerita banyak begitu itu. Bukan tidur waktu bayan, berarti tengah-tengah pertempuran tidur. Teman-temannya bertempur, ya saya capek ini, tidur. Ngambil bantal, tidur. Maka musuh datang pada ulama tadi, menduduki badannya, mau menyembelih beliau. Dia tidak bangun dari tidur, dilihat saja bagaimana takdir Allah pada saya. Begitu musuhnya telah menghunus pedangnya, mau memenggal kepalanya, tiba-tiba ada panahnya orang Islam yang mengenai orang tadi. Akhirnya orang tadi terjungkal. Lepas terjungkal, diteruskan tidurnya, para hadirin. Ini cerita-cerita begini ini penting kita dengar, para hadirin. Jadi orang ini kalau imannya pas, Masya Allah, sikap-sikap itu jadi pas, lurus, tenang hidupnya. Yahdihim rabbuhum biimanihim, dengan sebab iman mereka diberi petunjuk oleh Allah. Semua kekeliruan dalam bersikap, dalam memandang, dalam memutuskan, ini sumbernya adalah dari iman yang tidak pas. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan kemasyarakatan, urusan kenegaraan, kekeliruan-kekeliruan terjadi karena aslinya dari sumber iman yang tidak sesuai. Perasaannya punya aturan-aturan yang lebih canggih melebihi agama yang telah diturunkan oleh Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keyakinan yang benar adalah tidak mungkin saya akan sukses, akan beruntung, akan diridhai oleh Allah tanpa mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa yang begitu hebat, ulul azmi minar rusul, Fir'aun hancur di tangan beliau. Seumpama jadi umat Muhammad enggak ikut arahan Nabi tidak mungkin sukses, bagaimana saya? Jauh lagi dari kemungkinan untuk bisa beruntung. Itulah yang dikatakan Nabi, orang yang taat kepada aku surga, yang tidak taat neraka. Maka kita wujudkan sunnah Nabi, ikut pada Nabi dalam 24 jam kehidupan kita. Biar dalam 24 jam ini kehidupan kita ini dijamin masuk surga semua, para hadirin.
mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai tertib bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai tertib potong kuku sampai potong rambut, semuanya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku masuk surga, yang enggak mau taat masuk neraka. Maka para ulama untuk menuju ini menyusun mungkin ribuan judul kitab. Biar manusia ini dalam 24 jam selalu dalam ketaatan. Judulnya mirip, Amalul Yaum wal Lailah. Amalan 24 jam. Al-yaum itu siang, al-lailah malam. Amalan siang hari dan malam hari. Termasuk Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau punya kitab Bidayatul Hidayah menerangkan urusan ini. Beliau mengatakan dalam kenyataan akan sangat sulit orang bisa praktek agama sampai menjadi orang yang takwa sebelum dia menata hidupnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Maka bagaimana kita susun program-program kehidupan kita. Isu arek nyapo, bar zuhur arek nyapo, bar ngasar arek nyapo, bar maghrib ajeng nopo. Kita susun. Kemudian kita istiqomahkan. Akhirnya kita ini pagi wafat bagus, siang wafat bagus, sore wafat bagus, malam wafat bagus, karena semuanya dalam arahan agama, dalam usaha mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para hadirin, keyakinan harus benar. Selepas keyakinan benar, kita tata amalan-amalan kita. Di antara yang perlu kita tata adalah amalan yang terbesar, sumber seluruh amalan. Kita tata dakwah kita. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih banyak ilmunya, tidak ada yang lebih banyak pengalamannya, tidak ada yang lebih cerdas otaknya, sempurna zahir batinnya melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau imamnya seluruh orang yang paling cerdas, imamnya para nabi. Beliau telah Isra wal Mi'raj, telah sampai kepada tempat yang seluruh makhluk tidak bisa sampai ke tempat itu, sampai Sidratul Muntaha. Jibril pun tidak berani masuk ke tempat situ. Kenapa engkau enggak masuk ke sini wahai Jibril? Kalau saya naik lagi ya Rasulullah, saya akan terbakar. Nabi telah sampai ke tempat itu. Begitu beliau turun lagi ke dunia, apa yang dikerjakan beliau? Menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, korban habis-habisan untuk memperjuangkan agama. Jadi kalau orang ini belum menjadikan dakwah ini sebagai kerja utama dia, ini ilmunya kurang, pengalamannya kurang. Orang yang paling pengalaman hidupnya dihabiskan untuk itu. Nabi kita dan juga para nabi-nabi yang lain. 950 tahun Nabi Nuh habiskan untuk kerja dakwah. Bahkan bukan itu saja, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa orang yang tidak ambil risau dengan kerja dakwah, nyayangi umat, dia belum termasuk orang yang selamat dari murkanya Allah. Walaupun zahirnya dia ini telah amal agama dengan baik, tidak pernah berbuat pelanggaran,
Jadi kalau nggak dakwah itu pelanggaran terbesar para hadirin. Karena telah kita sering dengar malaikat Jibril diutus untuk menghancurkan satu kaum. Sedangkan di situ ada orang yang zahirnya tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekelip mata. Tapi dia tidak ada usaha untuk menghentikan, tidak ada usaha untuk dakwah di situ. Maka malaikat Jibril bilang, ya Allah, di sana ada hamba-Mu lam ya'sika tarfata 'ainin qattu, tidak pernah buat maksiat setaunya Jibril walaupun sekelip mata. Maka Allah berfirman, bihi beda, mulailah siksa dari dia. Loh. Nah, kenapa ya Allah? Kenapa? Lam yatama'ar wajhuhu fiyya qatt. Mukanya enggak pernah merah padam, enggak pernah tersinggung untuk memperjuangkan agamaku. Maka capek-capek kita dengan dalam dakwah, dalam perjuangan ini kita nikmati. Mungkin ini yang akan menghalangi kita dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, dari azabnya Allah. Kita sudah banyak salah sana salah sini, kita luangkan waktu dengan sebenarnya untuk perjuangan dengan harapan ini jadi asbab ridhonya Allah pada kita. Maka kita atur waktu kita, kapan kita dakwah dengan sebenar-benarnya, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, seumur hidup kita tunaikan hak dakwah para hadirin. Dan kita anggap ini bukan satu beban, ini memang sudah kesenangan saya dakwah itu. Usahakan apa-apa ini dikerjakan karena cinta. Akhirnya masalah-masalah kita hadapi itu dengan ringan dan senyum para hadirin. Ada suami istri, ada suami dicubit oleh istrinya yang dia cintai. Sebetulnya sakit, gosong juga, tapi dia malah tersenyum dan tertawa. Perasaan dia ini cubitan mesra dari istriku yang tercinta. Nah, kalau orang ini cintanya kepada Allah dan Rasulnya ini merasuk dalam hatinya, kesakitan-kesakitan, kecapean-kecapean dalam perjuangan ini menjadi ringan. Itulah yang diantara yang diarahkan Nabi untuk pendidikan pertama kali, pendidikan cinta. Adibu auladakum ala thalathi hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak kalian 3 perkara. Cinta Nabi. Bukan sekedar ikut para hadirin, cinta. Cinta pada keluarganya dan cinta baca Quran. Bukan sekedar baca Quran, baca Quran dengan cinta. Akhirnya tidak bosan-bosan. 30 juz 1 rakaat biasa-biasa saja. Nah, malah tambah nikmat. Kaki bengkak karena tahajud malah seneng gitu. Kemudian kita sempurnakan ibadah-ibadah kita semuanya para hadirin. Yang wajib kita sempurnakan dengan yang sunnah. Salat-salat sunnah kita, salat rawatib, duha, isyraq, tahajud, salat-salat sunnah mutlak. Ini kita kerjakan semuanya. Puasa-puasa sunnah, as-shaum la idla lahu. Semua amalan kita tata-tata lagi. Ibadah-ibadah kita tata-tata lagi. Apa yang kira-kira belum kita kerjakan dengan baik di antara amalan-amalan yang telah diwajibkan atau amalan-amalan yang disunnahkan, kita teliti lagi. Oh, saya ini kalau urusan sholat alhamdulillah, sholat sunnah alhamdulillah, tapi kalau puasa berat. Nah, maka kita usaha juga ada amalan puasa dalam kehidupan kita. Dalam puasa ada anugerah Allah, ada rahasia.
yang tidak ada dalam amalan yang lain. As-shaumu la idla lahu, dalam puasa ada hal yang tidak ada bandingannya pada amalan yang lain. Allah turunkan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, biar kalian jadi orang takwa. Oh, ada rahasia kalau orang ini suka melanggar, di antara tarbiyahnya suruh banyak puasa. Makanan minuman, sate gulai krengsengan, tom yam tongseng ada di depan mata, karena belum waktunya buka enggak berani menyentuhnya. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu kenapa terjadi para hadirin? Karena orang itu enggak betah dan enggak tahan. Ada orang melanggar sumpahnya, maka Allah perintahkan untuk islah dirinya dengan puasa 3 hari. Fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ada orang buat zihar, dia bilang pelanggaran pada istrinya dengan niat untuk mengharamkan istrinya pada dirinya. Anta alayya ka dhahri ummi, kamu itu seperti ibu saya, dengan niat untuk mengharamkan istrinya. Ini mungkin dalam negeri kita nggak ada kebiasaan begini. Jadi dulu di zaman orang Arab jahiliyah ada namanya zihar. Wah, dosa besar ini. Nah, maka untuk islah dirinya suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Nggak boleh menyentuh istrinya sebelum puasa 2 bulan berturut-turut. Ada orang bunuh orang, di antara tobatnya supaya puasa 2 bulan berturut-turut. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada para sahabat, "Hai kalian, siapa yang sudah mampu menikah, mampu membiayai istri menikah, supaya menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Karena itu lebih memudahkan kalian ghaddul basar dan menjaga kemaluan kalian dari pelanggaran. Kalau tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu fihi wija. Karena dalam puasa itu ada kekang untuk dia. Orang ini kalau sudah senang nikah biasanya walaupun enggak ada biaya nekat para hadirin. Tapi dengan puasa bisa terkendali. Pentingnya kita buat amalan puasa. Sempurnakan, semuanya kita sempurnakan. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan amalan belajar dan mengajar kita, ta'lim wa ta'allum. Terus seumur hidup dalam belajar. Nah, orang ini tanpa tahu bagaimana bisa benar, enggak tahu loh. Nanti akhirnya dia ini perasaannya benar, ternyata keblinger. Ilmu itu begitu penting. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Dengan sebab ada cahaya orang tahu di kegelapan jalan yang benar, jalan yang dia tempuh. La ilaha illallah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Ada orang Masya Allah puasa sunnah rajin, tapi Ramadan gak pernah puasa. Perasaannya benar, sepanjang tahun puasa terus kecuali Ramadan. Perasaannya ini, wah saya sudah 11 bulan puasa, tinggal 1 bulan gak puasa, enggak apa-apa. 1 hari dari Ramadan tidak bisa ditambal kalau ditinggal dengan sengaja dengan puasa seumur hidup para hadirin.
dengan puasa sunnah seumur hidup. Posisi wajib itu begitu tinggi, posisi fardu begitu tinggi. Nah, itulah pentingnya ilmu para hadirin. Apa bedanya dagang dengan riba? Sama-sama ngambil laba, ya dua-duanya boleh saja. Nah, itulah pentingnya ilmu. Beda. Riba ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dosanya seperti berzina dengan ibunya 70 kali. Nah, wah, gawat kalau nggak tahu ilmu para hadirin. Ini ada bank syariat, bank konvensional, apa bedanya? Sama-sama ngambil laba. Oh, itu apa bedanya? Zina dengan nikah, prakteknya sama saja. Nah, ya, akhirnya seperti orang bilang begitu itu. Oh, beda. Nikah itu prosedurnya mengikuti yang punya manusia, yaitu Allah. Nah, Allah telah buat aturan lewat nabinya. Kalau kamu ingin nikah, bilang walinya. Ada saksinya, ada maharnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dapat pahala, mandang istri dapat pahala. Nah. Sebagaimana zina itu menggelapkan hati yang luar biasa, juga kalau orang menikah dengan prosedur yang benar akan menerangkan hati yang luar biasa. Yang tidak ikut prosedur maka jadinya hancur para hadirin. Walaupun prakteknya seperti ada kesamaan, tapi nggak sama para hadirin. Ini pentingnya kita terus-terusan kita menambah ilmu kita. Apa yang berkaitan dengan kehidupan kita, kita harus tahu ilmunya para hadirin. Kita sebagai pedagang, bagaimana ilmunya berdagang. Kita sebagai kepala keluarga, bagaimana. Nah, jadi ada orang mendidik anaknya para hadirin. Perasaannya itu benar dan dapat pahala. Ini bisa jadi dia malah dapat dosa. Di dalam agama yang wajib itu ya selepas keyakinannya mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ada orang mewajibkan pada anaknya, kamu harus hafal Quran, kalau enggak tak gebuki kamu. Nah, kamu telah melanggar. Hari-hari dia bawa rotan untuk ngerotani anaknya biar ngapalkan Quran para hadirin. Perasaannya dapat pahala, kalau perlu dapat dosa para hadirin. Wong anak kamu nggak mampu atau nggak mau loh. Yang wajib Quran itu yang dihafalkan ya Fatihah tok, lain itu nggak ada. Untuk bahan sholat Fatihah. Akhirnya hatinya gelap, lama dakwah karena suka mukuli anaknya. Akhirnya dihitung laknatullah ala zalimin, termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah karena nggak ada ilmu. Saking semangatnya malah keliru para hadirin tanpa ilmu. Yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dijadikan nggak diperhatikan. Anaknya ketinggalan sholat jamaah itu nggak terlalu risau. Anaknya hari itu nggak tambah setoran ditendang. Nah, penting. Pulang ke rumah istrinya belum masakkan, sak rumah jadi berantakan, istri nggak tahu diri. Nabi bersabda, seumpama saya nyuruh orang sujud pada orang, akan saya suruh istri sujud pada suami. Nah, baca taklim tanpa belajar ilmu akhirnya jadi rusak. Padahal Imam Nawawi mengatakan ada kebaikan dari wanita yang telah dikerjakan untuk laki-laki, saking lamanya kebaikan ini terjadi sampai laki-laki menganggap itu kewajibannya wanita. Nah, masakkan, buatkan minum, bersihkan rumah, nyucikan baju, itu semuanya bukan kewajiban istri kita.
Kita marah-marahi perkara yang tidak wajib. Akhirnya perasaan kita ini korban, ternyata kita ini dosa terus setiap pulang ke rumah. Pentingnya ilmu para hadirin. Mandang dengan ilmu, bukan mandang dengan perasaan dan kebudayaan dan kebiasaan. Insyaallah kita niat para hadirin. Nah, insyaallah. Penting. La ilaha illallah. Kita lihat ada kemaksiatan di pinggir jalan, kita risau. Oh iya. Di masjid-masjid kosong tidak terlalu risau. Oh. Padahal dosa yang terbesar bagi umat selepas iman adalah meninggalkan sholat para hadirin. Bukan lokalisasi, bukan wanita telanjang, bukan itu. Ya itu dosa, semua dosa. Jadi dengan pandangan ilmu, dosa terbesar adalah meninggalkan sholat. Aslinya begitu. Akhirnya risau kita ini nggak pada tempatnya kalau kita nggak ada ilmu. Kemudian kita sempurnakan dengan muamalat dan muasyarat kita. Bergaul yang benar dengan hamba-hamba Allah dan akad yang benar dengan hamba-hamba Allah. Nah, kalau orang itu dalam dirinya ada yakin yang benar, kemudian disempurnakan dengan 4 amalan yang wujud, maka dia ini telah mengumpulkan seluruh asbab kebaikan. Dakwahnya asbab kebaikan, asbab hidayah, ta'limnya, zikir ibadahnya, muamalat muasyaratnya. Akhirnya dia ini, kata Syekh Yusuf rahimahullah, seperti matahari. Di mana saja berada, dia menerangi dirinya dan jadi asbab terangnya sekitarnya. Itulah para sahabat. Mereka ikut arahan Nabi, ikut agama yang dibawa Nabi. Akhirnya di mana saja mereka berada jadi asbab kebaikan untuk diri mereka dan untuk daerah yang didatangi. Daerah kalau didatangi sahabat jadi Islam, jadi tempat amal, jadi markas-markas kebaikan. Maka kita duduk di sini adalah untuk itu. Bagaimana kita hidup yang sebentar ini, kita usaha-usaha sebagaimana Nabi dan para sahabat usaha meluruskan keyakinan dan menertibkan amalan. Itulah usaha takwa yang Al-Quran dipenuhi dengan janji-janji Allah akan menganugerahi macam-macam anugerah untuk orang-orang yang takwa. Allah akan selesaikan masalahnya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah beri rezeki dia dari tempat yang enggak sangka-sangka. Allah akan ampuni dosa-dosa dia, akan lipatkan pahala-pahala dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Semakin tinggi dan sempurna ketakwaannya, semakin tinggi kelipatan pahala dia. Hai kalian, jangan mencaci sahabatku. Kalau ada di antara kalian yang infak seperti gunung emas, sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sampai pahalanya infak dia pada pahalanya sahabatku yang infak hanya 1 mud saja. 1 mud kurang lebih 600 gram atau bahkan separuhnya. Nah, tingkatan takwanya para sahabat begitu tinggi. Ada orang selepas mereka infak sebesar gunung emas tidak sampai pada 6 on infak mereka atau malah 3 on. Allah akan datangkan keberkahan dalam kehidupan orang-orang takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard
Allah janjikan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Insyaallah para hadirin, Syekh Ilyas rahimahullah mengatakan kurang lebihnya kok umat ini mau ngeluangkan waktu untuk agama, maka ya agamanya akan meningkat dan akan terawat. Permasalahannya satu saja, kita minta umat untuk meluangkan waktu, dari situlah awal perbaikan umat. Untuk kantornya sudah menyerahkan waktu, untuk kerjaannya sudah menyerahkan waktu, untuk keluarganya telah menyerahkan waktu. Bagaimana untuk agamanya? Karena kebanyakan umat belum meluangkan waktu, akhirnya agamanya enggak kebagian program para hadirin. Karena program itu di dalam waktu. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Nah, kalau kehidupannya enggak diberikan sebagian untuk agama, ya bagaimana agama bisa hidup? Enggak diberi lahan para hadirin. Itulah pentingnya 2,5 jam setiap hari, 3 hari tiap bulan, musyawarah harian, 4 bulan seumur hidup minimalnya, ditingkatkan lagi dan tingkatkan lagi. Ini untuk membiasakan diri kita sungguh-sungguh dalam meningkatkan agama kita, merawat agama kita, dan ngajak umat untuk itu juga. Maka kita lihat teman-teman, kenalan-kenalan yang bisa ngeluangkan waktu untuk agama, terjadi peningkatan-peningkatan para hadirin yang tidak pernah terjadi sebelum dia meluangkan waktu itu. Dakwahnya meningkat, amalannya meningkat, macam-macam peningkatan bisa diwujudkan karena dia telah siap untuk diprogram para hadirin. Di sebaliknya, walaupun sudah ngeluangkan waktu, kok enggak ngeluangkan waktu lagi, ya kembali seperti belum kenal agama lagi para hadirin. Karena waktunya memang enggak disiapkan para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, sisa masa, daftar baru, silahkan untuk pergi ke belakang, Masya Allah. Monggo, Masya Allah, ditafakut ulang. Monggo jamaah setunggal tahun, insyaallah. Semua kita niat amal para hadirin insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.